Pedagang di sekeliling yang mendengar ini langsung berjalan mendekat. Astaga, ternyata restoran di rumah sakit disewa oleh Gibran. Siapa yang tidak tahu, pelanggan restoran di rumah sakit sangat banyak. Dengan menyewa sebuah tempat di dalam rumah sakit, setidaknya bisa mendapat penghasilan 60 juta setiap bulan. Selain itu, jika bekerja di sana, bisa dikatakan menjadi karyawan resmi rumah sakit, asal membayar uang asuransi setiap bulan dan ketika pensiun bisa mencairkan uang pensiun. Anet bisa memiliki menantu sehebat ini, di kemudian hari pasti akan mendapat kekayaan kan? Gibran, apakah kamu bisa menyewakan satu tempat untuk paman? Paman bisa memberimu uang sewa yang lebih besar. Si gendut Gibran terlihat sombong, menatap mereka dengan pandangan menantang, seakan sedang berkata, apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Mereka benar-benar terdiam. Hanya seperti itu. Modal sedikit seperti ini masih mau membandingkannya denganku. Jangankan restoran, bahkan seluruh rumah sakit itu adalah miliknya. Apakah pantas menggunakan restoran di dalam rumah sakit untuk memamerkannya denganku? Mereka berkata, sejauh yang aku tahu, restoran di rumah sakit masih memiliki beberapa tempat yang kosong. Asal memiliki sertifikat kesehatan dan keamanan makanan yang sudah lolos, siapapun bisa menyewanya. Si gendut Gibran berkata, hehe, apa yang kamu mengerti? Dalam masyarakat saat ini bagaimana bisa hidup jika tidak memiliki hubungan dengan orang lain? Ada seseorang yang ingin membeli tempat dengan 400 juta dan aku tidak menjual kepadanya. Selain itu, jika Bibi ingin menjual makanan di dalam, tidak membutuhkan sertifikat kesehatan kan, aku bisa mengatasinya hanya dengan satu panggilan saja. Wajah Anet memerah. Gibran, Bibi serahkan masalah ini kepadamu ya. Tenang saja, hutang budi ini akan Bibi ingat seumur hidup. Si gendut Gibran tersenyum, sambil menganggukkan kepala berkata, Bibi, tidak perlu terlalu sungkan, ini adalah hal yang sudah sepantasnya aku lakukan. Anet berkata, Reka, Gibran bisa memberikanku sebuah tempat di restoran rumah sakit, apakah kamu bisa? Reka berkata dengan jujur, tidak pasti. Jika Anda memiliki sertifikat kesehatan dan keamanan makanan yang sudah lulus, aku pasti bisa mengaturkannya untukmu. Jika tidak memiliki dua sertifikat ini, maaf, aku tidak bisa melakukan perihal yang mengabaikan hati nuraniku. Anet berkata, aku sudah melihat kamu tidak memiliki masa depan ketika masih duduk di bangku sekolah. Sesuai dugaan setelah dewasa kamu benar-benar tidak berkembang sama sekali. Jika hal kecil seperti ini pun tidak bisa kamu lakukan, kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan? Reka berkata, aku bisa membuat si gendut Gibran dipecat dari rumah sakit. Si gendut Gibran tertawa, apakah kamu berpikir kamu adalah direktur rumah sakit, yang bisa mengeluarkan orang begitu saja? Reka, aku bukan direktur rumah sakit, tapi Pike direktur rumah sakit itu adalah muridku. Setelah Presiden Asosiasi Pengobatan Negara Bashing memberikan RS mata hati kepada Reka, Reka langsung memecat direktur rumah sakit sebelumnya dan menjadikan wakil direktur Pike sebagai direktur rumah sakit yang baru. Sementara Bensu menjabat sebagai direksi rumah sakit saat ini. Haha, si gendut Gibran tertawa dengan lebih kencang. Saat ini direktur rumah sakit, Pike sudah berumur 70 tahunan, sementara Reka kemungkinan baru berumur 20 tahunan. Siapa yang akan percaya bahwa orang tua berusia 70 tahun menjadi murid dari pemuda berusia 20 tahunan? Anet juga memelototi Reka singkat dan kemudian berkata, sepertinya kamu masih hebat berbohong seperti ketika kamu masih di bangku sekolah. Reka tidak memiliki cara lain, hanya bisa mengeluarkan ponsel dan menelpon Pike. Reka berkata, Pike, di mana kamu sekarang? Pike menjawab, Guru, saat ini aku masih ada di rumah sakit. Reka sedikit tidak berdaya, sebenarnya dia tidak ingin mengakui muridnya ini, namun muridnya sangat antusias, terus memanggilnya dengan panggilan, Guru. Reka, aku ingin bertanya padamu, apakah orang yang menyewa restoran di rumah sakit adalah seorang pria gemuk yang bermarga Gibran? Pike, ya, nama lengkapnya adalah Charmel.
Reka, apakah aku memiliki hak untuk mengusirnya? Dia menjual tempat restoran secara terbuka, mempengaruhi persaingan normal restoran, bahkan membiarkan orang yang tidak memiliki sertifikat kesehatan untuk bekerja di dalam. Tindakannya ini sangat tercela. Pique berkata, ini adalah rumah sakit milikmu, tentu saja Anda memiliki hak untuk mengeluarkannya. Kalau begitu biar aku meneleponnya sekarang. Reka, baik. Setelah menutup panggilan, Reka melihat kerumunan orang di sana memandangnya dengan pandangan yang aneh. Kemudian semua orang ini tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah aku tidak salah mendengar? Ternyata anak muda ini adalah guru dari orang tua berumur 7 hingga 80 tahun. Bahkan seluruh rumah sakit itu adalah miliknya. Pemuda saat ini benar-benar penuh nafsu, tidak bekerja keras dengan jujur, kebalikannya membual dengan sombong. Orang tua di telepon barusan pasti adalah orang yang dimintai tolongkan. Direktur rumah sakit yang sesungguhnya tidak memiliki suara seperti itu. Si gendut Gibran juga menatap Reka sambil tersenyum. Jika orang yang menelpon barusan adalah direktur rumah sakit, kalau begitu bukankah seharusnya dia akan menelpon dan memecatku sekarang juga? Reka berkata, tunggulah dia 2 menit lagi. Si gendut Gibran berkata dengan acuh tak acuh, jangankan 2 menit, aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika direktur rumah sakit tidak menelpon, kamu harus meninggalkan Elisa. Reka menganggukkan kepala, tidak masalah. 5 menit pun berlalu. Ponsel si gendut Gibran masih tidak berdering. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik dan mengejek Reka. Anet juga sudah menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, Reka, aku sarankan lebih baik kamu pergi dari sini, jangan mempermalukan diri sendiri. Tidak perlu lagi datang mencari putriku di kemudian hari. Reka mengerutkan kening. Apa yang sedang dilakukan Pique itu? Dalam waktu 5 menit masih belum memberikan satu panggilan telepon sama sekali. Ketika dia ingin menelpon Pique, namun Pique sudah berinisiatif menelpon terlebih dahulu. Reka memarahinya dan berkata, Pique, apa yang sedang kamu lakukan? Pique berkata, Tuan Valkyrie, jangan cemas, ponsel si gendut Gibran tidak memiliki pulsa, aku tidak bisa meneleponnya. Aku sudah mengaturkan orang untuk memikirkan cara dan menghubunginya. Reka berkata, aku akan memberikannya pulsa saat ini juga. Kamu terus telepon nomornya. Pique, baik. Reka mematikan panggilan dan berkata kepada si gendut Gibran, ponselmu tidak memiliki pulsa dan tidak aktif. Direktur rumah sakit tidak bisa menelpon. Kamu isilah pulsa teleponmu. Tidak aktif. Si gendut Gibran mencibir singkat, hanya kamu sajalah yang bisa memikirkan alasan jelek seperti itu. Aku baru saja mengisi pulsa senilai 200.000. Bagaimana mungkin masih tidak aktif? Elisa berkata, biar aku koks meneleponmu sekarang. Dia mengeluarkan ponsel dan menekan nomor si gendut Gibran. Suara mekanis dingin terdengar dari ponsel Elisa, maaf, nomor yang Anda panggil tidak aktif. Si gendut Gibran merasa sedikit canggung dan berkata, aku akan mengisi pulsa sekarang, supaya kamu bisa menyerah saat ini juga. Dia langsung mengisi pulsa dengan nilai 2 juta, apakah kamu sudah melihatnya? Aku sudah mengisi pulsa dengan nilai 2 juta, kali ini tidak mungkin tidak aktifkan. Kerumunan orang di sana pun berseru. Biaya hidup bulanan mereka tidak lebih dari 2 juta. Sementara biaya pulsa telepon 1 bulan hanya 40 hingga 60 ribuan. Namun si gendut Gibran ini, sekali mengisi pulsa langsung mengisinya dengan nilai 2 juta, besar sekali. Ketika pulsa ponsel sudah terisi, ponsel si gendut Gibran pun langsung berdering. Dia mengambil ponsel dan melihatnya singkat, rona wajahnya langsung menjadi gelap. Sialan, benar-benar panggilan telepon dari direktur rumah sakit Pique. Apakah dia benar-benar menelpon untuk memecatnya? Apakah orang yang baru saja berbicara dengan Reka barusan benar-benar direktur rumah sakit Pique? Tidak mungkin, ini semua pasti hanya sebuah kebetulan. Dia menarik napas dengan dalam, menenangkan hati dan kemudian menjawab panggilan, halo, direktur, apakah kamu mencariku?
Pike langsung berkata dengan dingin, "Si gendut Gibran, aku tidak akan memberikan restoran milikku untuk dikontrak olehmu lagi. Cepat datang, bereskan barangmu dan pergi dari sini. Selain itu, aku akan memeriksa setiap orang yang kamu rekrut. Jika aku menemukan ada masalah dengan sertifikat kesehatan dan keamanan makanan mereka, maka aku akan menuntut pertanggungjawabanmu secara pidana." Apa? Otak si gendut Gibran seakan langsung berdengung. Direktur Pike benar-benar memecatnya. Apakah ini karena Reka? Salah paham, ini pasti hanyalah kesalahpahaman. Dia masih berharap akan sebuah keberuntungan di dalam hati dan langsung bertanya, "Direktur Pike, mengapa Anda tiba-tiba memecatku tanpa alasan? Setidaknya harus memberikanku sebuah penjelasan kan?" Direktur Pike menjawab, "Penjelasan? Kamu sudah menyinggung guruku, bos besar dari rumah sakit, apakah alasan ini masih tidak cukup?" Setelah mengatakan ini, Pike langsung menutup panggilan. Terpaku. Kali ini dia benar-benar terpaku. Ternyata pemuda ini benar-benar pemilik rumah sakit. Direktur tua itu adalah muridnya. Semua orang yang baru saja ingin mengejeknya itu langsung tersipu malu dengan wajah yang merah. Pada saat yang sama merasa sangat bingung. Walaupun sudah jelas orang ini sangat kaya, namun mengapa dia datang ke restoran di pinggir jalan untuk membeli sarapan? Mengatakan dengan halus dia membumi dan rendah hati, mengatakannya dengan tidak enak didengar dia adalah orang yang sok hebat. Reaksi paling besar di sana adalah Anet. Dia pernah menjadi guru bahasa Reka, dia adalah orang yang paling mengenal Reka. Pada saat masih belajar di sekolah, kehidupannya sangat buruk, nilai pelajarannya juga tidak baik, bahkan setelah lulus sekolah dia masih masuk ke penjara. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memiliki uang dan latar belakang, dalam waktu beberapa tahun yang singkat bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu? Hal ini hampir bisa digambarkan dengan kata keajaiban. Si gendut Gibran tidak mau kalah, menggertakkan gigi dan berkata, memang kenapa jika kamu adalah pemilik rumah sakit? Jangan lupa, aku masih pemilik kedua food street di sebelah timur dan barat ini. Bibi, asalkan kamu bersedia membuat Elisa menikah denganku, aku akan memberimu kedua food street di timur dan barat ini. Pada awalnya keuntungan dari restoran di rumah sakit tidak besar, sementara kedua food street timur dan barat ini hampir tidak perlu mengeluarkan biaya, hanya perlu mengeluarkan biaya sewa setiap tahun, nilai keuntungannya akan jauh lebih banyak dari restoran rumah sakit. Anet merasa terkejut. Apa yang dikatakan si gendut Gibran ini adalah kebenaran. Selama ini bisa menjadi seorang yang menyewakan food street di sebelah timur dan barat adalah mimpinya. Tiba-tiba Reka menepuk kepalanya dan berkata, "Oh ya, aku baru saja teringat ketika kamu berkata akan memberikan food street ini. Elisa, aku juga memiliki sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Kamu tahu restoran Sunrise kan?"